Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Di video kali ini kami dari kelompok 2 akan membahas tentang globulin. Pasti kalian bertanya apa itu globulin. Tapi sebelum itu, saya akan memperkenalkan teman-teman kelompok saya. Yang pertama, saya Jandri Mesri sebagai ketua kelompok. Yang kedua, Merdeka Pati Sausiwa. Yang ketiga, Dwi Putri Driandri. Yang keempat, Merek Madri Masih. Yang kelima, Elvira Cecewa. Yang keenam, Reza Juni Terbidara. Yang ketujuh, Salwa Salsabila Husin. Yang kedelapan, Manawiyat Tuarita. Yang kesembilan, Desi Manuela Lalikmas. Yang ke-10, Diva Acir. Yang ke-11, Argumen. Tanpa basa-basi, saksikan video kami. Ya, baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang globulin. Globulin adalah kelompok protein yang berbentuk globular atau bulat dan digunakan dalam tubuh untuk memproduksi antibodi. Globulin terdapat dalam otot, serum, kuning telur, dan biji tumbuh-tumbuhan. Globulin salah satu dari 3 jenis protein serum, yang lainnya adalah albumin dan fibrinogen. Manfaat globulin sebagai antibodi dalam darah. Nah teman-teman, globulin dibagi menjadi 4. Yang pertama alfa-1 globulin, yang kedua alfa-2 globulin, ketiga beta globulin, keempat gamma globulin. Alfa-1 dan alfa-2 globulin memiliki karbohidrat, sehingga disebut sebagai glikoprotein. Sekitar 3% alfa globulin mengandung lipid, sehingga disebut lipoprotein. Yang kedua, beta globulin mengandung sekitar 5% lipid, terutama kolesterol yang juga disebut sebagai lipoprotein. Yang ketiga, gamma globulin juga banyak ditemukan sebagai antibodi yang spesifik, disebut imunoglobin. Imunoglobin berperan dalam mekanisme pertahanan dan terbagi atas 5 kelas. Kira-kira 5 kelas itu apa aja sih? Simak video selanjutnya. Nah, baik, dan imunoglobulin ini terdiri atas 5 kelas, yaitu 1. IgA, merupakan imunoglobulin yang banyak ditemukan pada sekret dalam sistem pernapasan, pencernaan, dan saluran kemih. 2. IgD, yaitu memiliki jumlah yang sedikit dan fungsinya tidak diketahui. 3. IgE, merupakan imunoglobulin yang berperan pada infeksi cacing, sehingga konsentrasi yang tinggi dapat menyebabkan alergi. 4. IgG, merupakan imunoglobulin yang paling banyak jumlahnya dan berperan dalam menyerang patogen seperti bakteri. Dan yang terakhir 5, yaitu IgM, banyak ditemukan sebagai hasil infeksi, lalu jumlahnya akan berkurang. Selanjutnya sifat fisikokimia globulin. Yang pertama itu berbentuk globular, dan yang kedua memiliki berat molekul yang tinggi. Yang ketiga tidak larut dalam air, tetapi larut dalam larutan garam encer dan garam dapur. Dan yang keempat itu mengendap dalam larutan garam konsentrasi yang tinggi. Dan yang kelima itu mengalami koagulasi bila dipanaskan. Baik, kita masuk pada tes darah globulin. Apa itu tes darah globulin? Tes darah globulin adalah tes yang mengukur kadar sekelompok protein yang disebut globulin dalam serum darah. Tubuh kita membutuhkan globulin untuk yang pertama yaitu melawan virus dan infeksi, yang kedua membentuk bekuan darah, dan yang ketiga menjaga fungsi hati dan ginjal. Apa tujuan dari tes darah globulin? Yaitu yang pertama, pemeriksaan. Sebagai bagian dari pemeriksaan fisik rutin, tes ini dapat mengidentifikasi potensi masalah seperti masalah hati. Dan yang kedua, diagnosis. Kita menjalani tes darah globulin untuk mendiagnosis masalah hati atau ginjal. Dan yang ketiga, pemantauan. Hasil tes ini dapat menunjukkan apakah suatu penyakit membaik atau memburuk. Baik, sekarang kita masuk pada jenis tes darah globulin. 1. Ada tes protein total. Tes protein total ini biasa digunakan untuk mengukur globulin alfa dan juga beta yang meningkat ketika terjadi peradangan. Tes ini juga berguna untuk mengukur albumin serta protein lain yang dibuat di hati. Albumin sendiri membawa hormon, vitamin, dan juga enzim ke seluruh tubuh kita. Tes protein total ini seringkali merupakan bagian dari tes fungsi hati atau panel metabolik yang komprehensif.
Panel metabolisme yang komprehensif memeriksa enzimati dan protein dalam darah. Kita dapat menjalani tes darah ini jika memiliki gejala seperti 1. Edema atau penumpukan cairan di rongga perut atau anggota tubuh bagian bawah. Yang kedua, ada kulit gatal atau pruritus. Yang ketiga, ada penyakit kuning yang disebabkan oleh tingginya kadar bilirubin dalam tubuh. Yang keempat, kehilangan selera makan. Yang kelima, malnutrisi. Yang keenam, mual dan muntah. Dan faktor terakhir yaitu faktor kelelahan. Oke, selanjutnya yang kedua, electrophoresis protein serum. Tes ini mengukur kadar gamma globulin dan protein lain yang ditemukan dalam serum darah. Gamma globulin juga disebut imunoglobulin, membantu sistem kekebalan melawan zat asing dan infeksi. Penyedia menggunakan tes globulin ini untuk mendiagnosis kondisi yang mempengaruhi sistem kekebalan, seperti yang pertama, alergi, kedua, penyakit autoimun seperti lupus dan rheumatoid arthritis, yang ketiga, myeloma multiple, dan yang keempat, makroglobulinemia Waldenstrom. Selanjutnya, bagaimana kita harus mempersiapkan tes globulin darah? Kita mungkin perlu berpuasa, setidaknya 12 jam sebelum melakukan tes darah. Ikuti arahan penyedia layanan kesehatan, dan pastikan penyedia kita memiliki daftar obat dan suplemen obat yang kita konsumsi. Obat-obatan tertentu seperti kortikosteroid, pil KB, dan insulin untuk diabetes dapat memengaruhi kadar globulin. Penyedia layanan akan memberitahu apakah kita perlu berhenti minum obat sebelum tes darah. Nah, berapa kadar globulin normal? Tes darah dapat mengukur kadar globulin dalam gram per desiliter dengan satuannya yaitu G per dl. Karena laboratorium dapat menggunakan teknik yang berbeda. Hasilnya mungkin berbeda dari laboratorium satu ke laboratorium lainnya. Rentan normal meliputi total protein 6,3 hingga 8,0 gram per desiliter. Untuk albumin 3,9 hingga 4,9 gram per desiliter. Untuk globulin 2,0 hingga 3,5 per desiliter. Yang berikutnya ada protein darah tinggi atau hiperproteinemia. Ini dapat mengidentifikasi potensi masalah yang memerlukan pengujian tambahan. Masalah-masalah tersebut itu antara lain ada penyakit autoimun, ada kanker seperti multiple myeloma atau makroglobulinemia Waldenstrom, ada juga infeksi dan juga peradangan. Tingkat globulin yang rendah juga dapat mengidentifikasikan potensi masalah yang memerlukan pengujian tambahan. Itu masalah-masalah tersebut itu antara lain ada penyakit ginjal dan juga penyakit hati. Faktor yang meningkatkan kadar globulin mengonsumsi makanan dengan nutrisi yang cukup akan mencegah malnutrisi dan mencegah kadar protein Anda menjadi terlalu rendah. Mengonsumsi protein tanpa lemak seperti ikan dan kalkun dapat membantu meningkatkan kadar protein total. Faktor yang menurunkan kadar globulin, yang pertama, latihan. Berolahragalah lebih sering. Latihan aerobik dan kekuatan dapat membantu menurunkan kadar globulin pada manusia secara signifikan. Yang kedua, hidrasi. Minumlah lebih banyak air untuk mencegah dehidrasi, dapat membantu mencegah dehidrasi akibat diare. Yang ketiga, mengurangi stres. Cobalah untuk mengurangi stres, karena stres akut dapat meningkatkan jenis globulin tertentu.